Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Terus faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita masih meneruskan kajian tentang sembilan hal yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Aisyah radhiyallahu anha yang tidak diberikan kepada wanita selain beliau. Yang pertama tentang gambar beliau yang dibawa oleh malaikat Jibril, yang kedua tentang keberadaan beliau sebagai satu-satunya yang wanita yang masih gadis yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kemarin kita angkat, beliau wafat berada di pangkuan saya. Yang keempat waqubiro fi baiti, dan dikubur di rumah tempat saya tinggal, meskipun itu juga tidak bisa disebut rumah ya, bilik, nggak ada. Waalaikumsalam. Kamar tamunya nggak ada, kamar makannya nggak ada, dan seterusnya. Ini pun tentang di mana beliau harus dikubur setelah umat pada waktu itu mendapatkan ketenangan dari ancaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa saja yang mengatakan Abu Bakar telah, siapa saja yang mengatakan bahwa Rasulullah telah wafat, tak pateni ya gampangnya begitu. Abu Bakar yang memberikan pencerahan. Abu Bakar yang memberikan pencerahan. Maaf ya, bukan Ali bin Abi Thalib, bukan Miqdad al-Aswad, bukan Abu Dzar al-Ghifari, bukan Salman al-Farisi radhiyallahu anhum. 4 orang selain ahlu bait Rasulullah yang diproklamirkan oleh orang-orang Syiah
sebagai manusia. Waalaikumsalam. Yang masih tetap iman, sementara yang lain semuanya telah kufur. Jadi sahabat Rasulullah itu sekitar 114 sampai 124 ribu. Nah, ketika wafat itu yang 123.993 kafir. Saya ulangi ya, 123.992. Waalaikumsalam. Sahabat yang saya sebutkan tadi ada Miqdad, ada Abu Dzar Al-Ghifari, ada Salman Al-Farisi, kemudian Ali, kemudian Fatimah, kemudian Hasan dan Husain, betul. 123.993. Yang lain kafir semua. Tapi tidak ada satu riwayat pun yang menerangkan. Saya kok agak lama enggak mengangkat tema Syiah ya. Kalau yang diagul-agulkan oleh orang Syiah itu ya sahabat-sahabat tadi. Tetapi ternyata yang bisa membuka hati Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang bisa membuka hati Umar untuk bisa menerima bahwa Rasulullah itu betul-betul wafat. Itu bukan mereka, tapi Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah radhiyallahu anhuma. Yang ditunjuk, saya kembali ke belakang, oleh Rasulullah untuk menjadi pengganti beliau menjadi imam sholat. Tentu saja di antara hari-hari di mana Rasulullah tidak bisa ngimami sholat itu ada hari Jumat. Yang artinya yang khutbah Jumat dan ngimami sholat Jumat itu juga Abu Bakar. Sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, jamaahnya itu ratusan, bahkan ribuan. Semuanya menjadi saksi, Sing ngimami mau sapa? Ali, oh ngawur. Nek sing azan Pak Ali ya. Nggak ada yang mengatakan Miqdad, nggak ada yang mengatakan Salman, nggak ada yang mengatakan Abu Dzar, nggak ada. Semuanya mengatakan Abu Bakar. Kok orang ngandel? Dari sisi ilmiah mana orang-orang Syiah itu menolak bahwa ketika Rasulullah sakit yang imami Abu Bakar? Apalagi kalau Jumat itu ya, ribuan itu. Dari Masjid Qiblatain, dari Masjid Kuba, dari masjid mana-mana, semuanya tumplek blek sholat Jumat di sana. Kabeh ditakoni, sapa sing khotbah? Abu Bakar. Siapa yang imami sholat? Ya Abu Bakar. Ini maaf ya, kalau hadis itu namanya mutawatir. Bahkan saya harus nambahi
istilah yang tidak ada dalam mustalah hadis itu mbae mutawatir. Dari sisi mana orang-orang Syiah menolak ini, dari sisi mana gitu loh. Termasuk yang menyadarkan Umar. Hati mereka yakin Rasulullah telah wafat. Mereka juga tidak takut kalau hanya mati karena pedang. Tapi kalau mati karena pedang itu hanya karena perbedaan pemahaman apakah beliau Rasulullah SAW telah wafat atau tidak, itu kan ya muspro. Dua kelebihan Abu Bakar, bahkan dalam soal ngimami sholat subuh, begitu Abu Bakar berusaha untuk mundur ketika melihat Rasulullah didabiang-dabiang masuk ke dalam masjid, Rasulullah memberi isyarat, teruskan. Abu Bakar mengatakan, la yambaghi li ibni Abi Quhafah ayya umman nas wa fihim Rasulullah. Enggak sepantasnya rasa emper. Rasulullah enggak sepantasnya saya ngimami orang banyak sementara salah seorang di antara makmum saya itu penjenengan. Ya wis naknu aku tak salah jejer kowe, eneng sisih tengenmu dalam posisi duduk karena lu kehormatan besar betul. Hatta yang akan kita kaji hari ini, ketika mereka sudah, para sahabat yang Muhajirin dan Ansor radhiyallahu anhum, surat At-Taubah ayat 100 itu Allah menyebutkan tentang para sahabat Muhajirin dan Ansor yang personalnya bisa disebutkan satu persatu. Itu radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Kok nganti wong Syiah bisa mengatakan laknatullah alaihim, kecuali Abu Dzar, Miqdad, Salman Al-Farisi, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Tolong dibacakan artinya. Orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama masuk Islam, di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Titik. Muhajirin dan Ansor, orang-orang yang mengikuti mereka, orang-orang yang mengikuti mereka itu mudah-mudahan kita, para tabi'in dan seterusnya. Tapi kalau Muhajirin dan Ansor itu satu persatu bisa disebutkan. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Allah legolilo, bahasa Jawa. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ini para sahabat. Jadi kalau kita menyebut nama Imam Syafi'i ya, rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Mudah-mudahan Allah merahmatinya Imam Syafi'i, Imam Mujahid, Imam Atta, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita sebut rahimahumullah, mudah-mudahan Allah merahmati mereka. Tetapi kalau kita sebut Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, waalaikumsalam, itu memang sudah kepastian. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Salah seorang di antara sahabat yang ridho kepada Allah itu
Bilal bin Rabah, hatta Abu Sufyan bin Harb, hatta anaknya Muawiyah yang diuncit-uncit oleh orang Syiah, yang dikatakan oleh Kiai Mudzakkir Turkleru dalam kitab Usdul Ghobah, Muawiyah itu nek khutbah ora iso linggih. Oh, ternyata ada anak-anak muda yang mampu membaca kitab ya. Kok tak goleki mboten enten to Pak Kiai? Yo golek ana ning Pawan kono kira-kira ngono. Ini Abu Bakar As-Siddiq ya. Setelah jelas wafat, ya tentu saja dimandikan. Tolong dibaca lagi kisah itu. Terjemahannya dari Rafiqul Maktum, ada tulisan dari siapa? Munawar Khalil ada. Jadi mereka para sahabat yang akan memandikan keluarga beliau. Ini baju yang nempel atau yang beliau pakai ketika wafat itu dilepas apa enggak? Dilepas. Konon ada suara yang ininya wis rasah dicopot. Jadi tetap dalam posisi memakai pakaian sehingga sesuatu yang mestinya tidak pantas dilihat oleh orang lain pada pribadi jasad Rasulullah, waalaikumsalam warahmatullahi, itu tidak terbaca. Ya, akhirnya dikafani dan seterusnya. Permasalahannya timbul dikubur di mana? Dikubur di mana? Ada perbedaan berangkat dari kecintaan mereka, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kepada Rasulullah. Pernah saya angkat ya Pak Mus ya, assalamualaikum. Umumnya ada kur melaku, soko parkir kendaraan leburine melaku gitu loh. Dikubur di Makkah. Iya. Dikubur di Makkah. Karena beliau dilahirkan di Makkah. Istri beliau yang pertama Khadijah binti Khuwailid juga dikubur di sana. Nah, bapak beliau, paman beliau juga dikubur di sana. Eyang kakung beliau Abdul Muthalib juga dikubur di sana. Yang jelas Makkah itu tanah haram. Ada yang berpendapat dikubur di Masjidil Aqsa sana. Para nabi dan para rasul banyak yang dikubur di sana. Ada yang berpendapat dikubur di Masjid Nabawi karena Masjid Nabawi itu adalah masjid di mana Rasulullah mencurahkan aktivitas beliau. Sholat 5 waktu, Jumat pon, Wage, Kliwon, Legi, Paing, yang khutbah juga beliau, lah begitu yang imami juga beliau. Memberangkatkan pasukan berangkat dari sana, melatih para tentara beliau untuk mengendarai kuda, mengendarai unta, main pedang, main panah, main tombak. Waalaikumsalam juga di sana. Ada yang mengusulkan dikubur di masjid. Ada yang mengusulkan dikubur di Kuba. Saya baca 3, tapi ternyata ada tambahan lagi. Ada yang mengusulkan tadi dikubur di Masjid Nabawi, yang pernah saya terangkan dikubur di Makkah, di Masjidil Aqsa, kemudian di Baqi'atul Gharqad, pemakaman umum khusus muslim di Madinah. Ternyata ada yang mengusulkan dikubur di masjid, ada yang mengusulkan dikubur di rumah di mana beliau wafat. Semuanya bersikukuh. Semuanya bersikukuh. Ya tidak sampai kepada
nek digawa nyang Mekah ki mongko 10 dina terus ditumpakke apa. Waktu itu belum ada ambulan gratis. Ning yo bayar ya. Nah kalau ada mobil silahkan, atau nyileh kereta neng Solo ora keteng sesasi itu pakai kereta. Kendaraan yang ada itu unta. Lah terus piye lenggowo? Enggak terpikirkan itu. Apalagi kalau dibawa ke Palestina sana, dibawa ke Masjidil Aqsa. Perjalanan bisa 20 hari. Artinya sesuatu yang mungkin kalau dikejar dengan logika yang lebih dalam, ya enggak nyambung. Yang masuk akal dikubur di Baqiatil Gharqad. Memang di sana para sahabat dimakamkan. Kecuali yang mati syahid ya, wafat di Medan Uhud dikubur di sana. Enggak ada titik temu antara mereka. Tidak ada titik temu antara mereka. Gayeng wah jelas ya, gayeng. Pada waktu itulah Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah yang diberi kesempatan oleh Allah untuk mempertemukan 5 pendapat tadi dengan tenang, begitu ya. Wallahu a'lam, tentu saja penuh kewibawaan. Beliau bersabda, ma qubidha nabiyyun illa dufina haitsu yuqbad. Saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, tidak ada seorang nabi pun yang wafat kecuali beliau dikubur di tempat di mana beliau wafat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak ada seorang nabi pun yang wafat kecuali beliau dikubur di tempat di mana beliau wafat. Di mana beliau wafat? Kalau di kota Madinah iya. Di mana beliau wafat? Di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Loh, ahli kok enggak protes ya? Kalau apa yang dikatakan orang Syiah itu betul, Aisyah itu pelacur. Miqdad al-Aswad kok enggak protes ya? Abu Dzar kok enggak protes ya? Salman al-Farisi kok enggak protes? Wah, Abu Bakar itu sonamae Quraisy. Abu Bakar itu salah satu di antara 2 berhala Quraisy. Yang satu Umar yang biyen itu kemarin itu mau ngamuk itu bahasa orang Syiah loh ya. Umar ngamuk. Yang kedua Abu Bakar. Masa Abu Bakar kono-kono mbok rumah aja tindak. Kok enggak ada yang ngomong begitu ya? Ini ratusan sahabat, ribuan sahabat udur dengan menjadikan pribadi-pribadi sahabat berkelompok menjadi 5. Itu makcep. Kata bahasa orang musyrik, seperti kesiraman banyu sewindu tirta kaman. Betul banget. Hati-hati loh, kok di protes wong loh. Betul-betul damai, tenang, setenang ketika Abu Bakar membacakan
Qalat min qablihi Rasul, Umar menjadi tenang, semuanya menjadi tenang. Ribuan orang yang tadinya saling bersekukuh dengan pendapat mereka, macep kelakep. Macep kelakep itu belum tentu menerima ya. Tapi tadi betul-betul hati mereka menjadi tenang. Dikubur di rumah Aisyah. Ali nggak protes, Mikdad nggak protes, Abu Dzar nggak protes, Salman Al Farisi nggak protes, Fatimah nggak protes. Dikubur kon aku, wih bapakku, nggak ada. Kalau versi orang Syiah mungkin Fatimah akan berkata, tapi versi Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya menerima itu. Kelebihan Abu Bakar As-Siddiq yang ketiga ya, jadi imam, meyakinkan Umar ibn Khattab tentang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memastikan di mana beliau dikubur. Nah, saya mau menambahkan sedikit tentang proses keislaman Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah radhiyallahu anhu. Dari golongan wanita yang pertama kali masuk Islam itu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, istri beliau. Bismillah. Dari golongan pemuda Ali bin Abi Thalib, dari golongan budak Zaid bin Harithah, budak laki-laki, dari golongan budak perempuan Ummu Aiman radhiyallahu anhu, dari pihak laki-laki Abu Bakar As-Siddiq. Saya akan bacakan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Abu Bakar As-Siddiq, berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, innahu kharaja ilal Yaman qabla ayyub asan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar berkisah bahwa beliau pergi ke Yaman beberapa saat, beberapa pekan atau beberapa bulan sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi. Ini maaf ya, bahasa sekarang Abu Bakar tuh bisnismen sukses, bukan sekedar rihlatos fita wasoif, musim dingin berdagang ke Yaman, musim panas berdagang ke Syam. Tapi ada riwayat bahwa Abu Bakar sampai masuk ke negeri Mesir dalam rangka berdagang. Keuletan Abu Bakar berbisnis ini tidak menyebabkan hatinya secara spontan terbuka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa pribadi beliau adalah Rasulullah. Saya pergi ke Yaman, saya lanjutkan ya. Kemudian saya mampir atau menginap dalam perjalanan 1 bulan itu dari Mekah, dari Madinah ke Yaman itu lebih dari 1 bulan, dari Makkah 1 bulan. Kemudian saya mampir nginap di rumah seorang alim yang kealimannya sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi, jadi ahlul kitab. Qad qara al-kutuba, Syekh tadi tidak disebutkan, telah membaca banyak kitab. Wa alima man alima, dan tahu siapa orang yang alim, atau alama man alama, mengajari orang-orang yang belum tahu tentang din.
Kathiron, banyak orang. Wala maro'ani, ketika saya mampir nginap di rumah, bukan di rumah dia ya, bisa di rumah dia, bisa di pesantren beliau kalau bahasa sekarang, mendirikan kemah, tinggal di luar rumah dia. Ketika dia melihat saya, dia mata-mati, ngantuk lah, pengajian itu ya. Sabuka hermian. Kalau saya boleh tebak Anda khirmi. Apa khirmi? Anda adalah penduduk tanah haram. Ceplosnya Anda penduduk Makkah. Meskipun tanah haram itu perbatasannya sebelah barat Laut Merah, sebelah utara Teluk Aqaba, sebelah selatan pegunungan yang memisahkan antara Saudi Arabia dan Yaman sekarang. Sebelah timur wilayah yang sekarang menjadi ibu kota Saudi Arabia. Kalau boleh saya tebak, kalau diperhatikan, Anda ini penduduk tanah haram, Anda ini penduduk Makkah. Qala Abu Bakar, qultu na'am. Iya, saya penduduk tanah haram, saya penduduk Makkah. Ana min ahlil haram, saya penduduk Makkah. Qala Syekh tadi, ahlul kitab tadi, sabuka Qurasyian. Kalau saya boleh tebak, Anda penduduk Makkah, itu benar. Yang kedua saya tebak, Anda ini seorang Arab Quraisy, Arab yang paling tinggi nilainya, Arab Quraisy. Apa jawab dia? Na'am, ana min Quraisy. Saya memang orang Quraisy. Si Syekh tadi mengatakan, sabuka tamiman. Sabuka taimiman. Saya tebak Anda ini seorang penduduk tanah haram, warga Quraisy, Bani Taim. Bani Taim. Rasulullah Bani Hashim, Umar Bani Adi, Utsman Bani Umayyah dan seterusnya. Kamu Bani Taim ya? Qala qultu na'am. Iya, ana Taim, ana min Taim ibni Murrah. Saya adalah keturunan Taim bin Murrah. Ana Abdullah ibnu Utsman. Nama saya Abdullah bin Utsman. Abdullah. Bapaknya Utsman, sering disebut Abu Quhafah. Abu Bakar sendiri namanya Abdullah. Dia punya anak diberi nama Abdullah. Sing turu kuwi ya Abdullah lah, ora. Min waladi Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Saya adalah Bani Taim, bapak saya adalah Utsman, dari keluarga Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Qala, Syekh tadi mengatakan, baqaitu li fika wahidatan. Masih tersisa satu yang masih ganjel. Masih tersisa satu pada diri saya
yang masih misterius tentang pribadi Anda. Saya tebak Anda penduduk haram, iya. Saya tebak Anda orang Quraisy, iya. Saya tebak Anda orang Bani Taim, iya. Dan seterusnya. Ada masih satu yang masih ganjil, yang saya belum tahu. Apa kata Abu Bakar? Mahi, apa itu? Qala taksifu ambat nikah. Saya harap Anda buka pakaian Anda sehingga saya bisa melihat perut Anda. Delok weteng. Kalau dokter Robsin ya mau. La af'al lau tukhbirani limadza. Nah, saya nggak mau untuk melakukan kecuali Anda menerangkan mengapa Anda meminta saya membuka pakaian saya. Ya pakaiannya mungkin seperti pakaiannya Akhi Arif ini ya. Tolong Akhi berdiri ya. Tolong kamera. Kamu. Lah begini jadi bukan seperti punya antum. Pedot tengah tuh pedot aku tuh. Lah kayak baju dulu kamu angkat baju kamu jubah ya. Qala ajidu fil ilmi sahihis sadiqi anna nabiyan yub'atsu fil haram. Saya dapati di dalam kitab yang saya baca, memang kitab-kitab suci yang ada sebelum Rasulullah itu semuanya sudah palsu, tapi tidak semuanya palsu, dan ada beberapa orang yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kemampuan untuk memisah-misahkan antara mana yang palsu dan mana yang masih asli. Saya dapati di dalam ilmu yang saya baca dalam kitab-kitab yang sahih, yang benar, bahwa ada seorang nabi yang akan diangkat oleh Allah di tanah haram, di tanah tempat Anda tinggal, di tengah-tengah suku yang Anda menjadi bagian dari mereka, suku Quraisy. Yu'awinu ala amrihi fatan wa kahlun. Dia akan dibela oleh generasi muda dan generasi tua, oleh anak muda dan oleh anak muda ya, contohnya ada Zaid bin Harithah, ada Ali bin Abi Thalib, itu anak-anak muda ya. Wa kahal dan orang tua. Fa amal fata fa khawad wa marat. Anak-anak muda yang membela Muhammad adalah pemuda-pemuda yang gigih, yang pantang menyerah, yang senantiasa rela mengorbankan apa saja yang mereka miliki demi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ya, Rasulullah perintahkan ayo hijrah ke Habasyah. Utsman bin Affan itu orang yang sudah mapan pekerjaannya, berangkat mengajak istrinya Ruqayyah yang adalah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang usianya masih belasan tahun. Masih belasan tahun itu. Kalau sekarang meninggalkan Saudi Arabia, ke benua Afrika, ke Ethiopia, ya termasuk Ja'far bin Abi Thalib yang memimpin mereka, adalah generasi-generasi muda. Tapi juga ada orang tua yang membela mati-matian. Risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah yang tua itu amal kahlu fa abyadu hanif. Orang tua yang membela Muhammad itu kulitnya putih dan kurus. Kulitnya putih dan kurus. Ala batni hisamah
pada perutnya, tepatnya di atas pusarnya ada tai lalat. Lalu itu nelak piye ya itu. Loh, kalau diartikan tai lalat dalam arti apa adanya. Wa ala fahdhihil yusra, dan pada pahanya yang kiri alamatun, ada tanda khas. Alaika anturiyani pasa'altuka waqad takamalat li fika as-sifah illa ma khaufiya alai. Semuanya sudah terjawab. Anda orang Haram, iya. Anda orang Quraisy, iya. Anda Bani Tamim, iya. Yang satu ini belum terjawab. Tolong, min fadlik, I hope you can live, kira-kira begitu ya. Anda buka jubah Anda agar saya bisa membuktikan apa yang ada di dalam kitab yang saya baca. Qala Abu Bakar, fakasaftu lahu ambatni. Dengan ikhlas saya buka jubah saya angkat ke atas. Ya tentu saja pakai pakaian dalam ya. Jangan sampai kita bersuudzon dengan Abu Bakar. Faro'a samatan sauda fauqa surrati, dia melihat tai lalat hitam yang berada di atas pusar saya. Faqala anta huwa warabbil Ka'bah. Dialah orang tua yang disebutkan dalam kitab-kitab yang saya baca yang akan menjadi pembela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, demi Allah yang adalah penguasa Ka'bah. Wa inni mutaqaddimun ilaika fi amri fahdharhu. Saya ingatkan kepada Anda, kalau Nabi itu betul-betul telah datang. Faqala Abu Bakar, qultu wa ma huwa? Apa yang Anda maksudkan? Iyyaka wal mail anil huda wat tamassuk bit tariqatil muthla al wusta wa khiffillaha fima khawwalaka wa atoka. Saya pesankan ya saudara ya, saya yakin orang yang disebut di dalam kitab yang saya baca itu adalah Anda. Untuk itu hindarilah, jauhilah, jangan sampai kamu menyimpang dari jalan yang benar yang akan dibawa oleh Nabi yang lahir itu. Dan pegang kokohlah jalan yang lurus sehingga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada Anda. Ya, menurut saya begitu ya. Selanjutnya qala Abu Bakar faqadaitu bil Yaman arba thumma ataitu syekh li arutta anhu faqala ukhamilu anni abyatan minasyi'ri qultaha fi dzalikan nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah, saya melanjutkan perjalanan ke Yaman. Perdagangan saya lancar, sukses, pula lengo 20.000, didol 14.000 loh. Kalau sekarang mungkin begitu ya. Dan seterusnya. Akhirnya pulang,
Sampai di Makkah, qala faqadimtu Makkah wa qad bu'itsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya datang ke kota Makkah, berita keislaman, berita diangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah didengar oleh beberapa orang. Sehingga begitu saya pulang, faja'ani Uqbah bin Abi Mu'aib, datang ke rumah saya tokoh Quraisy. Tokoh Quraisy ya, waktu itu belum ada kafir, Islam belum disampaikan kepada mereka. Tokoh-tokoh Quraisy yang namanya Uqbah bin Abi Mu'aid, Syaibah, Rabi'ah, Abu Jahal, Abul Bakhtari, wasonaditu Quraisy, dan pemimpin-pemimpin Quraisy, mereka datang ke rumah saya. Fakultu lahum hal nabatakum naibah au dhuhara fikum amran. Saya tanyakan kepada mereka, apa ada bencana yang menimpa kalian? Apa ada bencana yang menimpa kalian? Kok kalian bersama-sama datang ke rumah saya, padahal saya belum beristirahat dalam perjalanan saya yang jauh, berhari-hari, berpekan-pekan dari Yaman ke Makkah. Apa ada masalah yang mengharuskan saya ikut campur untuk menyelesaikannya? Qalu ya Aba Bakrin a'dzumul had, perkara yang besar yang terjadi di Makkah. Yatimu Abi Thalibin yaz'amu annahu nabiyyun. Anak yatim yang dulu diasuh oleh Abu Thalib, siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Lahir diasuh ibunya, kemudian dititipkan ke Bani Sa'ad, diasuh oleh seorang wanita namanya Halimah, karena Bani Sa'ad As-Sa'diyah. 6 tahun dikembalikan kepada ibunya, ibunya meninggal, diasuh oleh datuknya Abdul Muthalib sampai usia 9 tahun. 9 tahun sampai beliau berusia 25 tahun, sampai beliau berusia 40 tahun, yang mengasuh adalah Abu Thalib. Anak yatim yang dulu diasuh oleh Abu Thalib itu ngaku-ngaku menjadi nabi. Walaula anta mantadzorna, kalau bukan karena kamu, kami tidak akan menunggu-nunggu untuk mengambil keputusan terhadap pernyataan anak yatim yang diasuh oleh Abu Thalib tadi. Apa yang harus kami lakukan? Saya harus ingatkan ya, karena Abu Bakrin radhiyallahu anhu min ru'asa'i Quraisy fil jahiliyah. Nah, dia termasuk tokoh kelas atas orang-orang Quraisy, selain dari mereka-mereka yang telah saya bacakan tadi, ada Abu Jahal, ada Abu Sufyan dan lain-lain. Kata mereka, kalau bukan karena kamu, yang kamu adalah orang yang didengar suaranya oleh orang banyak, saya tidak akan menunggu kamu untuk mengambil sikap terhadap pernyataan yang ibarat petir yang menggelegar di siang bulan September. Fa'idha qad ji'ta fa'antal ghayah wal kifayah. Kedatangan kamu itu saya harapkan bisa menyelesaikan semua persoalan yang besar dengan pernyataan Muhammad sebagai seorang nabi. Qala Abu Bakar, dia berkata, Abu Bakar, fasaraftuhum ala ahsani masin,
Aku tinggalkan mereka cara baik. Wa sa'altu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tanyakan kepada orang yang dekat dengan Rasulullah, di mana beliau? Saya datangi rumahnya kok enggak ada, kira-kira begitu. Faqila fi manzili Khadijah, dia sedang berada di rumah Khadijah, istrinya. Faqara'tu alaihil bab, aku ketuk pintu dia. Fakharaja ilayya, kemudian dia keluar, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Muhammad, faqattu min manazili ahlika wa tarakta dina abaika wa ajdadika. Saya cari kamu ke rumah keluargamu, paman kamu, sepupu kamu, enggak ada. Ternyata kamu berada di sini. Kamu tinggalkan rumah-rumah keluarga kamu dan kamu tinggalkan agama leluhur dan nenek moyang kamu. Qala ya Abu Bakrin, inni rasulullahi ilaika wa ilan nasi kullihim. Abu Bakar, saya diutus oleh Allah menjadi Rasul kepadamu dan kepada semua manusia. Wa amin billah, berimanlah kamu kepada Allah. Dalam hadis beliau, Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun yang aku ajak untuk masuk Islam ila kanat lahu qabwah wa taraddud wa nadhar. Tidak ada seorang pun yang saya ajak untuk masuk Islam kecuali mereka pada diri mereka ada sedikit keraguan, kemudian berpikir, kemudian baru masuk Islam. Siapa saja kecuali Abu Bakar. Saya sampaikan Islam, langsung dia mau menerima. Ya saya ambil contoh ya Khadijah umpamanya. Zammiluni, selimuti saya, kata Rasulullah. Pulang dari gua Hira, sudah diselimuti. Ya, kemudian dia datang kepada pamannya, siapa namanya? Waraqah bin Nawfal. Oh, suami kamu akan menjadi nabi, baru dia percaya. Dalam salah satu riwayat ketika Rasulullah dan Khadijah binti Khuwailid sedang mengerjakan sholat, Ali datang melihat, lagi wong loro ki ngopo iki? Kira-kira begitu ya. Kok ngadeg terus sedekap terus rukuk terus ditunggu. Akhirnya Rasulullah selesai sholat manggil Ali, Allah telah mengutus saya menjadi Rasul. Ojo ngantuk. Ali tidak segera menjawab. Pada waktu itu bapaknya Abu Thalib masuk. Ali mengangkat kepalanya, minta pertimbangan kepada bapaknya. Boleh enggak Pak, saya ikut agama Muhammad. Ketika Abu Thalib ngangguk, baru Ali Ali menyatakan diri masuk Islam. Itu orang-orang yang pertama masuk Islam. Dari sini ketika Abu Bakar mendapat jawaban, inni Rasulullah ilaika wa ilan nasi kullihim fa amin bilai faqultu ma daliluka ala dalik. Ya saya ingin tahu dasarnya apa kamu menyatakan diri sebagai seorang Rasul. Bukan bentuk suatu keraguan-raguan, tapi ingin tahu apa buktinya. Qala as-syekhul ladzi laqaita bil Yaman. Dalilnya adalah syekh ahlul kitab yang kamu temui di Yaman. Qultu wa kam min syaikhin laqaitu bil Yaman. Banyak syekh yang saya temui di Yaman. Salah seorang di antaranya di mana tempat Abu Bakar tadi nginap. Qala
as-syekhul ladzi afatat kal abyad qultu wa man khayyaraka fi hadza ya habibi. Saya artikan dengan bahasa lain ya. Syekh yang telah menasihati kamu bahwa kamu adalah orang yang akan membela Rasulullah, kamu adalah manusia yang betul-betul mengorbankan jiwa dan ragamu untuk Muhammad. Dari mana kamu dapatkan ini? Ya Habibi, wahai orang yang saya cintai. Qala al-malakul mu'azzamul ladzi ya'til anbiya qabli, yang memberitahu saya adalah al-malak. Bisa diartikan malaikat, bisa diartikan Allah, yang memberitahu kepada para nabi sebelum aku. Qultu mut yadak. Siapa yang beritahu bahwa saya ketemu dengan Syekh, dan Syekh tadi memberitahu bahwa saya akan menjadi penolong Nabi dan seterusnya. Yang memberitahu saya adalah Allah dengan perantaraan malaikat. Langsung mut yataka, ulurkan tanganmu. Wa ana asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang wajib disembah kecuali Allah, dan engkau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini manusia paling mulia sak jagat sejak Nabi Adam sampai datangnya hari kiamat, setelah para nabi dan para rasul. Saya harus ingatkan, para sahabat Rasulullah adalah manusia paling mulia dengan urutan, ada ranking 1, ranking 2, ibarat anak sekolah. Ada urutan 1 pertama sampai yang urutan 124.000 tadi. Tapi mereka secara keseluruhan adalah manusia paling mulia di sisi Allah, paling terhormat di sisi Rabbul Alamin setelah para nabi dan para rasul. Manusia paling jahat menurut Lor Slamet Riyadi. Lor Slamet Riyadi itu hotel Alila loh itu. Jadi sekali lagi ya, seandainya orang itu tidak memahami ahlu sunnah, seandainya orang itu tidak memahami Syiah, kok bisa menolak yang ngimami sholat ketika Rasulullah sakit itu bukan Abu Bakar gitu? Dari mana gitu? Kok bisa menolak yang menenteramkan hati Umar itu bukan Abu Bakar? Dari mana? Kok bisa menolak bahwa yang memberikan ketentraman kepada para sahabat tentang di mana beliau dikubur itu bukan Abu Bakar? Dari mana? Puncaknya setelah orang-orang Muhajirin dan Ansor sepakat bahwa yang menggantikan Rasulullah adalah Abu Bakar. Berbaiat di sana Zubair bin Awam yang adalah menantu Abu Bakar As-Siddiq, tetapi ibunya adalah bibi Rasulullah. Nah, jangan-jangan dia iri karena masih ada hubungan darah dengan Rasulullah. Berbaiat di sana Ali bin Abi Thalib yang adalah menantu Rasulullah, yang adalah pamannya, yang adalah bapaknya adalah paman Rasulullah. Bahkan riwayat menerangkan saking kesusunya Ali pergi ke masjid sing nganggo slandal ki ngantek kuwalik. Sing tengen dinggo kiwa, sing kiwa dinggo tengen. Jadi saking tergesa-gesanya untuk menyatakan kesetiaannya berbaiat kepada Abu Bakar. Enggak ada seorang pun yang tidak berbaiat. Kalau ada wali baiatnya terlambat, diancam oleh bom apa orang yang bom. Itu jelas kata-kata yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang berangkat dari kebencian mereka kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah,
kebencian mereka kepada Abu Bakar, kepada Umar, dan kepada para sahabat yang lain. Sampai di sini 1 menit ada yang cukup. Kita akhiri dengan doa kafalah majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.